Kalau menurutku pribadi sih, yang terjadi di Iran ini mirip-mirip ya yang terjadi di Indonesia, tepatnya pada tragedi kerusuhan tahun 98. Akar masalahnya sama, yaitu karena masalah ekonomi, inflasi, dan nilai mata uang yang anjlok parah terhadap dolar Amerika Serikat. Halo semuanya, selamat datang di channel Septri Zayana. Kalau kalian ngikutin berita, pasti sudah tahu lah ya tentang krisis yang terjadi di Iran pada akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026 ini. Nah, krisis ini ditandai dengan anjloknya nilai tukar mata uang mereka, yaitu rial Iran, yang disertai dengan inflasi yang tinggi. Dan karena rakyat Iran ini nggak puas nih dengan keadaan ekonomi yang sulit, terjadilah demonstrasi massal yang penanganannya bisa dikatakan agak buruk lah ya. Namun, di balik itu, ada dugaan spekulasi keterlibatan pihak luar, siapa lagi kalau bukan? Oke, kalau kalian udah penasaran, mari kita masuk ke pembahasannya. Bayangin nih, kalian pergi ke toko, dan uang di dompet kalian tiba-tiba kehilangan nilainya hanya dalam hitungan hari karena kondisi ekonomi yang buruk serta inflasi yang tajam. Inilah yang terjadi di Iran. Pada 31 Desember 2025, ketika negara lain merayakan tahun baruan, di Iran justru lagi panas nih situasinya guys. Karena nilai tukar rial Iran anjlok ke level terendah sepanjang masa. 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 1.450.000 rial. Iya, kalian nggak salah denger guys, 1 dolar Amerika Serikat setara 1.450.000 rial. Ini parah sih, ini kalau di Indonesia sudah pasti ramai banget ya. Menurut Al Jazeera, krisis ekonomi serta demo ini dimulai pada 28 Desember 2025. Tepatnya di pusat perbelanjaan Teheran Grand Bazaar. Saat itu, ribuan pedagang melakukan aksi mogok kerja massal dan menutup toko mereka. Alasannya, karena mereka sudah tidak sanggup menghadapi inflasi yang menyentuh 70% ini. Ibaratnya nih, pedagangnya udah bingung. Gimana nggak bingung? Inflasinya aja 70% guys. Misal nih kita ambil contoh pedagang telur. Minggu kemarin sebelum inflasi harga telur 1 kilonya 30.000. Tapi minggu ini setelah inflasi jadi 51.000 per kilo. Jadi untuk modalnya aja kan jadi naik banget ya guys. Apalagi itu barang belum tentu laku juga kan. Karena harganya yang selangit itu, jadi nggak semua orang mau beli. Kurang lebihnya seperti itulah kondisinya guys. Sebagai tambahan nih, upah minimum di Iran itu sekitar 26 juta rial per bulan atau sekitar 3,3 sampai 4,3 juta rupiah per bulan. Namun guys, ini sering dianggap tidak memadai, ya ditambah lagi karena inflasi tadi ya. Tapi, apa sih yang membuat rial Iran ini jatuh banget nilainya? Nah, menurut CNN News, luka lama dari Perang 12 Hari dengan Israel pada Juni 2025 kemarin menjadi penyebab utamanya. Kalau kalian ingat, Israel kemarin pas perang sama Iran kan ngebom tuh infrastruktur penghasil energi di Iran. Contohnya seperti pembangkit listrik dan kilang penghasil minyak serta infrastruktur yang lain. Nah, Iran kan mau nggak mau harus membangun kembali infrastruktur itu, apalagi kilang minyaknya ya kan. Akibatnya, kas negara Iran itu jadi tipis dan cadangan devisa negara juga makin habis nih guys karena diambil terus. Sejak konflik dengan Israel itu, rial Iran sudah kehilangan 60% dari nilai awalnya. Gampangnya nih, uang di kas negara yang seharusnya buat memutar ekonomi seperti pemberian subsidi ke rakyatnya, jadi harus buat perbaikan infrastruktur energi yang dibom sama Israel. Nah, ketika ekonomi lagi turun, negara Iran ini jadi kesusahan buat bangkitkan lagi ekonominya karena uangnya sudah dipakai buat perbaiki infrastruktur itu. Selain itu, tekanan ekonomi tidak hanya datang dari dalam negeri nih, tapi juga dari luar negeri. Pada September 2025, mekanisme snapback PBB resmi mengembalikan sanksi nuklir global ke Iran karena dianggap melawan ketentuan nuklir di perang lawan Israel kemarin. Nah, sanksi nuklir ini salah satunya adalah embargo perdagangan internasional ya guys. Hasilnya, Iran jadi terisolasi nih guys dari perdagangan dunia, mengakibatkan ekspor minyak jualan utama mereka jadi turun hingga 50%. Menurut DW, selama 2 dekade terakhir, ekonomi Iran hanya tumbuh 1% dikarenakan sanksi nuklir dan embargo perdagangan internasional tadi. Walaupun begitu, Iran juga terkenal dengan kemampuannya mandiri dari dunia internasional nih guys, dengan banyak produk-produk yang bisa dihasilkan oleh dalam negeri sendiri. Kemudian, mantan wakil presiden Iran Hussein Marasi berkomentar dengan menyalahkan kebijakan harga subsidi yang gagal, memicu hiperinflasi dan pengangguran massal.
Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, aksi demo kan dimulai di Teheran pada 28 Desember 2025. Kemudian menurut Al Jazeera, aksi demo di Teheran itu menyebar ke 20 kota dalam 6 hari aja. Dengan massa membakar ban dan menduduki jalan utama, serta membuat kerusuhan kecil. Ya umumnya demonstrasi lah ya. Kemudian, menurut Kompas.com, ada video viral yang menunjukkan demonstran melempar batu ke polisi. Sementara aparat membalas dengan tembakan, entah itu karet atau timah, tapi itu mengakibatkan 7 korban tewas termasuk 2 anak loh guys. Nah, yang lagi viral, ini kan para pendemo membakar masjid di Iran kan ya? Salah satunya itu Masjid Al-Rasul dan Masjid di Sadatabad di Teheran. Awalnya para pendemo itu melemparkan bom molotov ke dalam masjid yang akhirnya mengakibatkan masjid itu terbakar. Buat detailnya, kalian bisa lihat video pembakarannya langsung aja deh. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah itu murni ulah demonstran? Apa ada campur tangan asing nih dalam aksi pembakaran masjid ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kemudian, menurut organisasi Human Rights Activist New Agency atau yang disingkat HRANA, organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat nih, korbannya itu sampai 12 Januari ini sudah mencapai 544 jiwa. 496 korban tewas merupakan demonstran, sementara 48 lainnya adalah anggota pasukan keamanan. Tapi yang perlu dicatat, ranah dari Amerika Serikat ya guys. Ya walaupun begitu, jumlah 500-an orang yang meninggal akibat aksi demonstrasi itu jumlah yang gak sedikit ya guys. 500 orang loh, banyak banget gak sih? Oleh karena itu, kalau demo ini tidak ditangani dengan baik, mungkin kekacauannya bisa lebih besar lagi. Seperti biasa, kalau Iran lagi panas gini kan, ada aja nih tokoh yang selalu keluar untuk memanfaatkan keadaan. Ya, siapa lagi kalau bukan Reza Pahlavi, putra mahkota dari mendiang Shah Iran atau Raja Iran yang digulingkan pada 1979. Simpelnya nih ya, bagi yang nggak ngikutin sejarah Iran, dulu itu Iran sistem negaranya adalah monarki, yaitu kerajaan Shah yang dipimpin ayahnya Reza Pahlavi ini. Namun, karena ada revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, ayahnya ini berhasil digulingkan dan akhirnya mereka mengungsi nih guys ke Amerika Serikat. Menurut DW, Reza Pahlavi ini berupaya untuk memperbesar aksi protes di Iran ini guys, dengan menawarkan diri sebagai pemimpin sementara jika rezim komuni runtuh. Dengan memberikan janji integritas, kebebasan individu, dan pemisahan agama dari negara. Selain itu, Reza Pahlavi juga menyemangati para pendemo di Iran. Ya, simpelnya si Reza Pahlavi ini tuh memanfaatkan ketidakpuasan rakyat Iran untuk membangun citra sebagai simbol perlawanan demokratis. Ya, intinya ada udak di balik bakwan lah ya guys. Kalau rezim komuni ini runtuh kan, Reza Pahlavi bisa balik nih ke Iran dan memanfaatkan keadaan agar dia bisa menjadi Raja Iran lagi. Kurang lebih seperti itu ya guys. Sekarang kita akan bahas versi pemerintah Iran ya. Dari tadi kan kita bahasnya banyak di versi berita luar negeri nih yang mengabarkan tentang kondisi di Iran. Biar adil, kita akan bahas juga versi pemerintahan Irannya juga. Kita mulai dari pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei dalam pidatonya yang disiarkan oleh stasiun TV pemerintah Press TV mengecam para demonstran dengan sebutan perusak nih. Khamenei menuding bahwa aksi pembakaran rumah ibadah dan fasilitas umum merupakan bukti adanya intervensi dari musuh asing. Khususnya nih Amerika Serikat dan Israel untuk menciptakan kekacauan di dalam negeri. Kemudian, menurut laporan dari kantor berita Tasnim dan IRNA, Kementerian Dalam Negeri Iran secara resmi melabeli para pelaku pembakaran sebagai perusuh dan bukan demonstran biasa. Pemerintah menyatakan nih bahwa menjaga kesucian tempat ibadah dan keamanan nasional adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar guys. Terus, Jaksa Agung Iran Muhammad Movahedi Azad mengeluarkan peringatan keras bahwa siapapun yang terlibat dalam aksi pembakaran gedung pemerintah maupun masjid akan dianggap sebagai musuh Tuhan atau muharebeh. Nah, status ini membawa ancaman hukuman mati sesuai dengan hukum yang berlaku di Iran. Ngeri juga ya guys. Nah, kalau dari presidennya sendiri, Masoud Pezeshkian,
menyatakan akan mendengarkan tuntutan rakyat terkait masalah ekonomi. Namun pemerintahannya nih tetap menginstruksikan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dan kepolisian untuk menindak tegas setiap elemen yang memicu kekacauan. Selain itu, menurut Dawn News, stasiun televisi pemerintah Iran juga mulai menayangkan prosesi pemakaman anggota pasukan keamanan yang tewas dalam kerusuhan tersebut, sambil terus menyiarkan visual kerusakan masjid sebagai narasi nih untuk menggalang dukungan publik melawan kelompok anti pemerintah. Jadi, pemerintah Iran di sini juga sudah mulai tindakan propagandanya ya agar keadaan di Iran ini kembali aman dan terkendali. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah krisis ini murni karena masalah ekonomi yang gagal? Atau memang ada skenario besar nih dari pihak luar untuk menggulingkan pemerintah Iran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau menurutku pribadi sih, yang terjadi di Iran ini mirip-mirip ya yang terjadi di Indonesia, tepatnya pada tragedi kerusuhan tahun 98. Akar masalahnya sama, yaitu karena masalah ekonomi, inflasi, dan nilai mata uang yang anjlok parah terhadap dolar Amerika Serikat. Gitu guys. Oke, jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Aku Septri Zayana, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!